saya memotong lidahmu. Tan Pong, sekarang aku mengerti kenapa kamu berani berdiri di sini dan pamer. Ternyata itu hanya sekedar menempel di rok orang lain, agar ada yang bisa mendukungmu. Tan Pong, kamu selalu bilang kamu mencintaiku, tapi begitu kita putus kamu langsung mencari orang lain. Tapi apapun yang ingin kalian pikirkan, pikirkan saja. Tan Pong, jangan lakukan apapun yang membuatmu malu. Sekelompok bajingan orang-orang yang benar-benar hina, sedang berkumpul bersama. Jangan bersikap kasar, bicaralah dengan benar. Begitu ya, melihat semua orang sama cantiknya tapi melihat orang itu sangat buruk. Jujur saja lihat dia, penjual ikan ini adalah wanita pekerja lepas. Selain memiliki sedikit kecantikan, tidak ada yang lain. Semua orang memelihara seekor anjing. Itu jauh lebih baik daripada berada di sisinya. Diam, bolehkah aku membiarkanmu berbicara? Kita tidak tahu bagaimana kita memandang orang. Namun penglihatan orang-orang tertentu sangat buruk, sehingga keadaannya bisa lebih buruk lagi. Apakah Anda seorang wakil reporter? Tahukah Anda bahwa Anda baru saja melewatkan kesempatan untuk melangkah menuju surga? Apakah tidak apa-apa di kamarmu? Apakah Anda mencari aktor untuk datang ke sini dan pamer? Hanya karena kamu ingin menggodaku, kan? Saya memahami Anda lebih baik daripada orang lain, jadi saya menyarankan Anda untuk hidup lebih damai. Jangan mainkan permainan ini. Wakil wanita itu juga sombong, bukan? Mereka yang belum mengetahuinya, akan mengira dia adalah seorang putri dari suatu negara. Apakah kamu berani bertarung denganku? Bertarung apa? Setelah 7 hari, kamu akan merasa sangat menyesal karena putus dengan saudaraku. Orang yang bisa membuat wakil menyesal belum lahir. Adikku, dalam upacara besar yang akan berlangsung 7 hari lagi, kamu harus tampil dengan baik. Agar ada yang tahu bahwa kamu punya mata tetapi tidak bisa melihat gunung. Daidin, apa? Apakah Anda termasuk orang yang kecanduan wayang golek? 7 hari kemudian ada pertunjukan, Anda hanya perlu mengatakan apakah Anda berani melawan atau tidak. Orang yang kalah harus berlutut dan menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada lawannya. Dan harus mengakui bahwa matanya buruk. Apakah ada sesuatu yang tidak berani saya perjuangkan? Oke, jadi mari kita atur tiangnya seperti itu. Semua orang yang hadir di sini menjadi saksi, berani bertaruh melawan wakil Nona. Aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan, adikmu akan menjadi anggota keluarga Qin. Tapi dia masih menyesalinya, betapa konyolnya berani bertarung keras dengan calon pemilik wanita Qin. Aku juga tidak tahu siapa yang memberiku hati itu. Jangan khawatir wakil Nona, selama saya di sini. Saya pasti akan membuat mereka mempermalukan diri dengan apa yang mereka katakan. Tan Pong, aku menasihatimu untuk terakhir kalinya. Meskipun kata-kata yang kuucapkan tadi agak kasar, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Saya harap Anda ingat baik-baik, Anda harus menjaga dirimu sendiri. Dengan lebih baik terlebih dahulu, oke saya tahu. Wakil Nona, saya baru saja menerima kabar bahwa Direktur Tan dari Tanti Group telah tiba di cabang di Giangtan. Saya pikir Anda harus pergi ke sana untuk menjelaskan dengan jelas. Ayo, tunggu 7 hari semuanya akan beres. Tunggu. Menurutmu di mana Long Monyen berada? Orang tak tahu malu sepertinya akan datang kemanapun dia mau. Jika kalian ingin pergi-pergilah, apapun yang kalian inginkan terserahlah. Aku ingin kalian semua segera keluar dari sini. Jika tidak saya akan mematahkan kaki kalian, pergi. Dan menumpangkan tangan pada orang seperti ini, hanya akan merusak reputasi saya. Terlebih lagi apapun yang terjadi padanya, masalah yang akan dia hadapi tidak dapat diselesaikan. Vian orang seperti dia harus mendapat pelajaran, kalau tidak dia akan berani mengabaikan langit. Benar sekali, orang seperti ini sangat tidak tahu malu hingga tidak tahu batasannya. Kamu harus memberinya pelajaran, maka dia akan tahu di mana letak batasannya. Saya ditakdirkan menjadi burung phoenix sombong di dahan tinggi. Semut dengan kaki orang lain menginjaknya, masalah apa yang ditimbulkannya? Yang perlu saya lakukan sekarang adalah menemui Direktur Tan dari Tanti Group. Untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas. Tan Pong, menurutku kamu menyedihkan, tapi ini terakhir kalinya aku kasihan padamu. Saya harap Anda akan hidup dengan baik di masa depan. Deputi Yuan, saya harap Anda dapat mengingat kata-kata yang Anda ucapkan hari ini. Laporkan ke Long Chu, semuanya telah diselidiki. Kakak-kakakmu tidak punya masalah sama sekali. Tanpa diduga, dia juga memiliki 5 kakak perempuan. Tuan Naga, Anda tahu, apakah kami perlu memberitahu mereka identitas Anda? Tidak perlu, saya tidak ingin identitas saya.
Tidak apa-apa membuat kerabat ini meminta jarak dan diam-diam melindungi mereka. Ya, halo, bisakah Anda membantu saya menghubungi Jenderal Tan? Sebut saja itu Po Vien Vien dari Poti Group. Memalukan sekali Jenderal Tan sedang sibuk, dia sudah memberitahuku. Tidak bertemu siapapun hari ini. Tidak apa-apa, aku bisa tinggal di sini dan menunggunya. Ini Tan Pong, kenapa kamu ada di sini? Kamu di sini untuk apa? Lucu saya datang ke perusahaan Anda. Apakah saya masih memerlukan alasan? Di perusahaan Anda masih bisa bermimpi di siang hari. Tan Pong, kamu benar-benar hantu yang menghantui orang lain. Apakah menurutmu jika kamu terus mengikutiku seperti ini, kamu dapat mengubah kesanku terhadapmu? Lucu sekali, jangan berpikir kamu merusak tradisi besarku, itu akan mempengaruhiku. Meskipun Fu Yuan ini tidak bisa menikah dengan adik laki-laki Presiden Qin, saya tetap tidak bisa melihat mereka sebagai pria seperti Anda. Seorang laki-laki, meskipun orang seperti dia pantas menjadi laki-laki. Dia hanya tahu cara menggunakan trik kotor. Psiko, berhenti, tahukah kamu di mana ini? Apakah ini tempat di mana kamu bisa menerobos masuk tanpa izin? Tan Pong, sejujurnya apa yang kamu lakukan di sini? Ayo temui Jenderal Tan dan Tan An Kaye. Apa, aku tidak salah dengarkan? Bahkan orang sepertimu berani datang menemui Jenderal Tan. Tan An Kaye, Tan Pong, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah menurut Anda Jenderal Tan akan bertemu orang seperti Anda lagi? Tan Pong, berhentilah berpura-pura bodoh. Apakah kamu tidak lelah berpura-pura terus-menerus? Jangan biarkan dirimu terlihat jadi kelas bawah lagi. Berbicara dengan kalian hanya membuang-buang energi. Jika tidak ada yang salah, maka mohon menjauhlah kalian berdua. Sombong. Siapa yang kamu suruh menjauh? Jika bukan karena saya, anggota tersebut akan menjadi wanita pemilik Tanti Group. Tan Pong, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, dengan patuh jalani jati dirimu yang sebenarnya. Jangan berilusi lagi tentangku. Kalian berdua juga tidak berasal dari dunia yang sama. Cepat keluar dari sini, jangan tinggal di sini dan mengotori mata orang lagi. Seperti Anda, saya juga ingin bertemu Jenderal Tan. Jangan bermimpi. Jangan lupa juga bercermin dan lihat wajah Anda. Halo Tan Tianxin, Jenderal Tan telah menunggumu dari tadi. Silakan masuk. Tunggu, bukankah Presiden Tan sedang sibuk? Meski kita belum pernah bertemu, bagaimana saya bisa bertemu pria tak berguna ini? Nona muda ini, mohon berbicara dengan sedikit rasa hormat terhadap orang lain. Jika Presiden Tan ingin bertemu seseorang, tidak perlu memberitahukannya. Oke Nona, jangan perhatikan dia lagi. Ayo masuk ke dalam. Mungkinkah ada hubungan antara Tan Pong dan Jenderal Tan? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Orang macam apa